Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali hadir bersama Anda saya Susan Merati Putri dalam program Dialog Khusus. Dialog Khusus hari ini akan mengangkat tema keberadaan LRT Sumatera Selatan bagi masyarakat dan pemanfaatan feeder. Seperti kita tahu bahwa LRT atau biasa disebut juga dengan kereta api ringan saat ini sudah ada di Kota Palembang dan menjadi transportasi yang cepat, nyaman, dan aman bagi pilihan masyarakat Kota Palembang. Saat ini pun sudah dibuka 7 jalur angkutan lanjutan dari stasiun LRT menuju ke stasiun akhir atau biasa disebut dengan feeder LRT. Nah, kira-kira bagaimana keberadaan LRT dan juga pemanfaatan feeder LRT yang ada di Kota Palembang? Dan saat ini saya Susan bersama narasumber yang luar biasa hari ini. Di sini ada pengamat dan pakar transportasi Profesor Dr. Insinyur Haji Erika Bukhari MSc. Selamat datang Profesor, apa kabar? Baik, terima kasih. Iya. Dan satu lagi ada kasih pemanfaatan sarana dan prasarana LRT Sumsel, Bapak Aditya Yunianto SSIT MSc. Selamat datang Bapak. Ya. Terima kasih tentunya sudah hadir di Dialog Khusus dan hari ini Prof. Erika dan Bapak Aditya Yunianto. Ini kita ngobrol-ngobrol mengenai pemanfaatan LRT dan juga feeder LRT di sini. Saya bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Aditya ini. Ya. Bapak Aditya, boleh Pak dijelaskan Pak, bagaimana sih Pak operasional LRT ini sendiri sampai dari awal maupun sampai saat ini, apakah ada perubahan ataupun yang lainnya Pak? Baik, terima kasih Mbak Susan. Selamat siang semuanya. Kami dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan telah bertugas di sini untuk melaksanakan pengelolaan aset sarana dan prasarana. LRT Sumatera Selatan pertama kali dioperasikan tahun 2018 untuk mendukung Asian Games, di mana ini sebagai LRT pertama di Indonesia dan juga di Pulau Sumatera. LRT dibangun sepanjang 22,3 km dari stasiun DJKA sampai dengan stasiun bandara, di mana terdiri dari 13 stasiun. Kita beroperasi dengan 94 perjalanan, di mana jam pertama kali operasional adalah jam 5.05 dan terakhir sampai dengan jam 20.43, di mana kereta api kita ini memang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup nyaman. Di dalam stasiun juga kita berikan fasilitas yang sangat nyaman, ramah juga terhadap kaum difabel. Jadi kita sangat concern sekali terkait dengan pelayanan prima, seperti itu. Ya. Jadi dari jam 5 subuh sudah subuh beroperasional. Ya. Memang benar-benar untuk kegiatan masyarakat sehari-hari ya Pak ya. Gitu. Malah kita juga akan di tanggal 31 Desember ini untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat Kota Palembang, kita akan menjalankan operasional LRT sampai jam 1 pagi. Jadi untuk mengurangi kemacetan juga bagi masyarakat Kota Palembang yang ingin melakukan tahun baru, kita memfasilitasi dengan layanan LRT Sumatera Selatan sampai jam 1 pagi. Wow, luar biasa. Jam 1 pagi, nanti jam 5 tetap beroperasional tetap seperti operasional biasa? Lagi. Ya. Luar biasa, ini LRT Palembang ya satu-satunya. Baik, kita ke Prof. Erika ini, Prof. Sebagai pengamat dan juga pakar transportasi, boleh dijelaskan bagaimana perbandingan pengguna angkutan umum dan kendaraan pribadi nih di Kota Palembang? Ya, kita melakukan studi komprehensif. Ya. Itu tahun 2021. Pada saat itu angkutan umum karena habis COVID ya, 4,95%. Sisanya angkutan pribadi. Jadi saya memasukkan ojek, online segala macam itu ke angkutan pribadi. Yang angkutan umum hanya bus, offline yang seperti itu. Tapi sekarang sudah meningkat lagi. Nah itu kita belum survei yang khusus untuk menghitung itu. Tapi penggunanya kita sudah hitung. Ya, jadi pengguna LRT itu dulu 6,24%. Dulunya
6,24%. Iya, tahun 2021 6,24%. Ya, jadi berikutnya, jadi tahun kemarin 2022 sudah menjadi 62,4% dalam tempo 8 bulan. Wow, luar biasa ya. 8 Sekarang bulan. sebulan lagi dari Oktober sampai November sudah 65,3%, naik lagi 2,9%. Tapi sepertinya tidak berpengaruh juga dengan angkutan umum lainnya ya Bu ya? Maksudnya? Jadi misalnya angkutan yang lain, ini kan angkutan seperti transportasi LRT ini, apakah tidak, maksud saya angkutan umum lain seperti angkot dan lain-lain, apa tidak berpengaruh Bu? Ya, pengaruhnya adalah sekarang orang jadi terbiasa maksudnya multimoda. Iya. Jadi moda satu dengan moda lain. Jadi misalnya LRT dibantu dengan feeder. Ya, feeder yang warna merah itu bisa juga dibantu dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Iya. Berarti tidak mengganggu lah Bu ya untuk angkutan lainnya ya dengan adanya LRT seperti itu. Tidak, jadi justru kita LRT ini sebagai tulang punggung ya, yang tulang di tengah itu ya. Benar. Jadi dia akan menerima suplai penumpang dari kendaraan yang lain gitu. Jadi saling mengkombinasikan diri. Baik, kalau untuk ini Prof, kan beberapa masyarakat ini memang menggunakan LRT. Ya. Tapi ada juga yang belum menggunakan LRT. Kalau menurut pengamatan Prof Erika sendiri, alasan masyarakat belum menggunakan LRT itu apa kira-kira? Ya, jadi sekarang ini 65,3% itu sudah menggunakan LRT. Berarti sisanya 35% yang belum. Alasannya tidak kantornya di sini paralel sama LRT, nggak ada gunanya dia ke sana. Jadi no place to go kalau di sini. Nah, itu alasan itu bisa kita tutup kalau kita buat kegiatan, Benar. kembangkan kegiatan di sini yang tadinya nggak mau mampir jadi mampir. Benar. Gitu. Ada hal yang menarik masyarakat untuk datang ke stasiun LRT walaupun tidak naik LRT. Ya misalnya Seperti itu. nongki-nongki, Oh, minum iya. kopi misalnya kan, atau misalnya capek bawa mobil, Benar. dia tempat tempat integrasi parkirnya bisa ditaruh di situ. Jadi misalnya begini, ini jalan ya, ini rumah dia di sini, kantor dia di sini, jadi dia nggak perlu ke sana kan? Iya. Tapi di sini macet, jadi dia ke sana dulu, ke sana kayak huruf U Iya. gitu. Benar-benar. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang sudah seperti huruf U. Ini sudah benar-benar jadi tulang punggung karena penggunanya sudah sangat banyak. Tapi Pak Aditya memang bisa memungkinkan ya Pak ya, kalaupun adanya nanti event-event yang di stasiun ini sendiri. Bagaimana Pak Aditya kalau menurut Bapak? Saya rasa dengan Biar adanya- menarik masyarakat seperti Ya, itu. betul. Kami bekerja sama juga dengan operator PT Kereta Api. Kita juga sering melakukan event-event di stasiun dalam rangka untuk meningkatkan bangkitan baru di stasiun, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini menambah keinginan masyarakat Kota Palembang untuk menuju ke daerah-daerah stasiun, sehingga mereka mau nantinya untuk terus menggunakan LRT Sumatera Selatan. Seperti sebelumnya kita juga pernah mengadakan kegiatan sosialisasi, kita melakukan kegiatan lomba mewarnai, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan musik di stasiun kita, akustik. Ini juga sebagai salah satu cara untuk menarik masyarakat Kota Palembang untuk datang ke dalam stasiun dan nantinya mau menggunakan LRT Sumatera Selatan, seperti itu. Baik, ini masih banyak pertanyaan yang tentunya akan kita bahas mengenai LRT, sangat menarik sekali. Tapi tentunya kita akan kembali lagi ini Pak Prof. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, masih di Dialog Khusus bersama saya Susan dan masih dengan tema keberadaan LRT Sumsel bagi masyarakat dan pemanfaatan 3.
Baik, kita lanjut ke Pak Adit. Siap. Pak, bagaimana Pak keadaan pengadaan feeder ini sendiri Pak, termasuk jumlah armada dan sistem yang berjalan? Baik, terima kasih Mbak Susan. Untuk informasi saat ini koridor 3 sampai dengan 7 yang beroperasi saat ini merupakan investasi layanan yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan untuk mendukung integrasi antar moda ya dari LRT ke angkutan darat. Nah, di situ kita merupakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan juga kepada masyarakat untuk lebih mudah dalam melakukan mobilisasinya sehari-hari. Untuk angkutan feeder ini beroperasi dari jam 5 pagi sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi angkot ini benar-benar beroperasi untuk mendukung LRT dari jam awalnya beroperasi LRT sampai dengan akhir operasi LRT Sumatera Selatan. Untuk LRT ini kita memang masih gratis untuk angkutan feeder ini. Kita laksanakan dengan anggaran dari kami sebagai Badan Layanan Umum untuk pembiayaan angkutan feeder ini. Saat ini armada yang beroperasi adalah 25 armada untuk yang SO, kemudian 3 armada yang SGO atau sebagai cadangan, di mana angkot feeder ini dijalankan dengan headway sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Seperti itu, Mbak Susan. Iya. Kira-kira akan ada penambahan feeder nggak Pak ke depannya? Ke depan sebenarnya Mbak Susan, kita dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan telah bekerja sama dengan akademisi, yaitu Prof. Erika di sini, di mana teman-teman akademisi ini telah melakukan kajian terkait dengan kebutuhan rute pendukung LRT Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil kajian, Prof. Erika dan kawan-kawan, ini ada 17 rute, 17 koridor. Nah, saat ini baru beroperasi 7 koridor. Jadi 2 koridor yang dijalankan dibiayai oleh Dirjen Perhubungan Darat dari pusat, kemudian 5 koridor dari Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Nah, ke depan masih ada 10 koridor lagi yang memang perlu untuk kita operasikan. Namun ini masih dalam pembahasan juga dari pihak-pihak terkait untuk bagaimana nanti proses pembiayaannya. Seperti itu. 17 jalur yang akan ditambah lagi 17 koridor. Itu mungkin di 2023 bisa terlaksana, Pak? Ya, nanti kita tergantung dari ini, kita pembahasan dengan Prof. Erika juga nih, bantuannya nanti seperti apa. Karena 10 koridor ini memang diharapkan ini bisa segera direalisasikan ya, Prof. ya. Sehingga masyarakat bisa lebih memudahkan dari door to door service atau first mile to last mile. Jadi ini benar-benar masyarakat dimanjakan untuk lebih menggunakan LRT Sumatera Selatan dan angkutan umum lainnya, seperti itu. Luar biasa Pak Aditya ya. Baik, kita ke Prof lagi, Prof nih, Prof Erika. Kira-kira bagaimana menurut Prof Erika sendiri perkembangan dari awal di launchingnya LRT ini, masa pandemi lewat dan sampai sekarang? Ya, jadi LRT ini mulainya itu lebih awal dari MRT Jakarta. MRT Jakarta 2019, kita 2018. Tapi mereka lebih dulu maju dari kita. Ya, jadi untuk kegiatan di Jakabaring, olahraga segala macam. Padahal setelah itu dirubah menjadi backbone, tulang punggung. Ya. Jadi semuanya harus berkiblat ke situ gitu ya. Maksudnya terkoneksi ke situ. Nah, belakangan setelah kita menyadari bahwa tidak bisa dia jadi backbone unless kecuali kita integrasikan dengan moda yang lain. Makanya konsepnya door to door service. Yang jemput ke door itu lewat feeder. Benar. Ke rumah masing-masing, diumpan Jarak ke yang LRT, terus nanti nantinya Tegal Lurus ke last mile transport ke kantornya kemana gitu. Iya. Sempat juga terdengar kalau LRT ini sepi gitu ya, ataupun ya mungkin bisa dikatakan sedikit penggunanya saat itu. Ya. Bagaimana
Prof? Ya memang sepi LRT maupun transmusi trans BTS Iya. itu tetap akan sepi kalau tidak ada yang jemput door to door service. Kalau tidak ada yang pengumpannya yang dari rumah ke rumah. Jadi selama ini tidak disadari begitu. Iya. Sekarang kita sudah menyadari, kita sepakat ini jadi backbone yang dari 6,24% pengguna ketika kita komitmen. Kalau ini mau jadi ditingkatkan minimal 60%, kita harus kombinasi dengan feeder. Kita harus buat koneksi baik fisik ya, Iya. dihubungkan. Kemudian misalnya liftnya harus dihidupkan, kemudian segala macam dipermudah supaya bisa naik LRT. Naiknya lebih dari 60% awal kita, ekspektasi kita awal, sekarang jadi 62,5% dan naik lagi 2,9% lagi, jadi 65,3%. Iya. Jadi perkembangan dari awal LRT ini memang tadinya untuk mensukseskan SEA Games, tapi adanya COVID jadi agak sedikit menurun. Ya, kalau COVID semuanya juga Benar. menurun. Ya, Dan selanjutnya saat ini pun sudah meningkat seperti itu ya. sangat. Meningkat Sudah. ditambah karena Sudah ada feeder maksimal, LRT. ya. Maksimal dari ridership, dari penumpang kita sudah Iya. maksimal. Nah, pada saat maksimal ini kita nantinya harus kembangkan dengan yang lain supaya lebih maksimal lagi income-nya Iya. gitu. Mungkin Prof bisa dijelaskan lebih detail untuk kondisi LRT sebelum ada feeder. Oke. Seperti apa? Ya, Sampai adanya feeder saat kondisi sebelum ada feeder Iya. ya. Itu kita mulai dengan 1.500 ya Pak Adit ya. 1.500 passenger. ini. Sedikit ya? Sedikit sekali per hari. Sekarang, jangan sekarang dulu. Bulan Agustus sudah mulai naik lagi. Terus akhirnya jadi 10.000 per hari, antara 9 sampai 10.000 per hari. Sekarang berapa Mbak? Weekend dan liburan ini sudah 17 ribuan. Oh. Kamis kemarin itu 14 ribuan. Jadi 17 ribuan itu ketika Natal, libur Natal itu, weekend dan Natal. Jadi luar biasa memang, dan biasanya seperti waktu Lebaran, waktu Bidar ya, ketika naik dia nggak turun lagi. Iya. Orang tidak mau naik LRT karena belum mencoba. Iya. Saya aja rapat MTI itu di LRT di Iya. stasiun Ampera di Iya. sini di ruang sana. Jadi ketika kami rapat itu pulang saya ajak lewat rute. Oh, baru ngaku di MTI sendiri ada Iya. yang belum pernah naik LRT dan wah, lemak juga ya. Bahkan saat ini LRT pun sudah susah duduk ya, sudah Iya, rame. duduk. Jadi Iya, tadi juga naik LRT sudah Iya. rame. Rame sekali. Iya. Nah, itu orang nggak percaya, sampai percaya. Ridwan Kamil pun nggak percaya. Iya. Sempat dia dibully netizen. Bilang bahwa LRT ini sepi dan rugi katanya. Iya, dan rugi. Ya, datang aja ke sini gitu. Iya. kan. Baik, kita ke Pak Aditya lagi nih Pak. Pengguna LRT yang sekarang ini apakah sudah maksimal Pak memanfaatkan feeder yang ada? Ya. Menurut hasil analisa kami, memang dari semenjak angkutan feeder ini dioperasikan, ini masih belum terlalu signifikan untuk koridor 3 sampai dengan 7. Karena ini juga masih dalam proses sosialisasi dan kami terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak kelurahan, pihak kecamatan, dan juga kemarin kami juga sempat melakukan sosialisasi terhadap RW-RW ya. Kita terus melakukan sosialisasi juga di sekitar stasiun LRT. Diharapkan dengan kita memasang spanduk dan juga di media sosial juga, diharapkan dengan banyaknya orang yang mengetahui adanya fasilitas atau adanya angkutan feeder ini untuk menuju ke stasiun LRT Sumatera Selatan, diharapkan peningkatan penggunaan atau peningkatan pengguna angkutan feeder ini dapat terus meningkat, dan diharapkan ini bisa mengikuti jejak dari koridor 1 dan 2, di mana koridor 1 dan 2 ini jika kita melihat data ini penumpangnya sudah cukup sangat bagus ya Prof Erika ya. Ini salah satu memang yang sudah banyak menggunakan, terbukti juga dengan peningkatan dari jumlah penumpang LRT Sumatera Selatan yang di Asrama Haji dengan sebelum adanya angkutan feeder yang melayani ke stasiun stasiun Asrama Haji. Dengan adanya angkutan feeder ini meningkat jumlah penumpang harian rata-ratanya. Iya. Seperti itu. Kalau untuk idealnya itu dalam satu trip itu berapa jumlah maksimal penumpang LRT yang ditampung kira-kira? Ya,
berdasarkan peraturan Menteri nomor 63 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal. Di sana di state bahwa luasan untuk penumpang berdiri di sana adalah sebesar 6 meter persegi untuk satu orang. Namun jika melihat kondisi dengan saat ini untuk demi kenyamanan, kita bisa mengukur dengan 4 meter persegi untuk penumpang berdiri. Nah, diharapkan dengan hitungan ini itu mencapai di angka 330 penumpang. Itu bisa maksimal dengan tingkat kenyamanan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun dengan kondisi pandemi kemarin, berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2020 terkait dengan pedoman dan tata cara pelaksanaan pada masa pandemi, jumlah kapasitas dari LRT Sumatera Selatan ini dibatasi, sehingga kapasitas dibatasi menjadi 179 ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti juga sudah mulai adanya mulai normal kembali, diharapkan juga bisa mencapai di angka 200 atau 300-an penumpang untuk sekali perjalanan. Wow, Seperti itu. luar biasa. Ya. Pokoknya dibuat nyaman masyarakat. Ya, kapalnya. kita buat nyaman karena di PM ini adalah maksimal untuk per orang. Jadi 6 orang per meter persegi. Kalau sekarang kita bisa buat dengan 4 orang per meter persegi, sehingga kenyamanannya akan lebih nyaman bagi pengguna LRT Sumatera Selatan. Jadi fasilitas AC yang dingin juga nyaman ini bisa tetap digunakan. Ya, baik Pak Aditya dan Prof, kita akan kembali lagi. Ini masih banyak pertanyaan lainnya tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Ya pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus. Baik Prof Erika, ini kita lanjutkan. Ya. Kira-kira Prof, zona mana saja nih di Palembang yang ramai pengguna LRT-nya menurut pengamatan Prof? Jadi dia ada karakteristik tersendiri. Ya. Nah, yang ramai untuk bekerja, untuk sekolah, untuk belanja, untuk keperluan lain-lainnya itu asrama haji. Asrama haji. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ramai untuk kemaksud pulang, itu dari DJKA. Oke. Tapi kalau ramai untuk bekerja, itu Ampera. Kenapa ke Ampera orang ramai bekerja? Naik LRT, Iya. itu suatu keuntungan, karena sekitar Ampera susah parkir. Benar. Artinya sebagai contoh, tempat lain dibuat susah parkir, supaya orang bisa susah parkir, supaya orang bisa untuk naik Ke sana, LRT. ya. Gitu. Seperti itu. Lebih murah, ya kan? Parkirnya diusahakan ya di tempat-tempat yang lebih nyaman gitu kan, atau mereka bisa di drop dan pulang naik LRT. Jadi kalau diberi peraturan untuk parkir, itu akan terdampak orang beralih. Seperti itu ya. Iya. Satu itu, mungkin yang keduanya ada tujuan mereka masing-masing mungkin di situ, Iya, Bu. itu ditanya dari tujuannya, ditanya dari survei kemarin bulan Oktober sampai November, mau maksudnya apa? Nah, itu dari hasil maksud dari wawancara itu tadi. Iya. Terjelas di situ asrama haji sama DJKA. Nah, Asrama yang haji. nomor 2 rankingnya lagi adalah Ampera sama PI, Palembang ya, Icon. iya. Karena mungkin ada mall ya. Ya, park and ride-nya di situ. Iya. Ya. Mungkin banyak juga anak-anak muda yang Ya, di kombinasi situ. parkirnya di situ yang Iya. untuk belanja. Baik, Prof, kalau integrasi dengan moda lain, apakah cukup dengan feeder yang sekarang? Enggak cukup. Tidak cukup Itu ya? cukup, tapi untuk membuat populer kita perlu lagi dengan sungai. Tahun ini kajian sungainya akan dilaksanakan. Jadi sungainya nanti kita buat contoh di Dubai itu. Wah, iya. Jadi dia kan sekarang kan charter. Iya. Nah, sekarang kita buat rute kayak feeder. Mudah-mudahan feeder mau ya kayak taxi water gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dikombinasikan dengan itu. Jadi orang kalau mau wisata baru datang turun dari LRT ke Ampera, sudah ada ini diperpanjang koridor pejalan kakinya.
plazanya sampai ke pinggir, terus tinggal naik aja, balik lagi, mau foto-foto di mana balik lagi. Jadi bayarannya itu rutin gitu. Nah mungkin ada subsidi, jadi kayak rute-rute kenapa dia gratis, misalnya angkutan sungai juga digratiskan awal itu untuk pembelajaran aja, bahwa ternyata enak loh dengan cara seperti ini, dan kita tidak berharap mau gratis semuanya, tidak mendidik juga kan gitu ya. Jadi kita gratisnya itu pada momen pembelajaran aja. Jadi angkutan sungai insya Allah dikombinasikan tahun ini. Jadi baik sungai maupun darat, iya, dikombinasikan, semua harus jalan ya, apalagi Palembang ini Sungai Musi. Ya mungkin feedernya nanti kita langsung ke kereta api, ke Kertapati. Baik, baik Pak Aditya. Tadi dari Prof Erika berbicara bahwa penumpang itu sudah banyak kenaikan sampai saat ini, dari 1.500 sampai ke 17.000. Kalau target penumpang ini dicapai oleh LRT ini per tahun, apakah sudah tercapai sampai saat ini? Gitu kira-kira. Baik, untuk target penumpang di tahun 2022 ini berdasarkan KPI kami, ini ada di angka 1,75 juta penumpang per tahun. Namun berdasarkan data realisasi sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 3.050.000 sekian. Jadi sudah lebih dari 3 juta penumpang. Jadi sudah lebih dari 70-an% ini. Dan ini juga menjadi capaian juga yang baik karena juga dengan adanya tadi hasil kajian dari Prof Erika, adanya feeder dan lain-lain pendukung moda transportasi kita ini, integrasinya, sehingga alhamdulillah di tahun ini kita bisa mencapai dari target atau malah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam KPI kami di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Bisa naik keluar 2 jutaan ya? Ya. 3 juta, 1 juta, berapa juta naik ya, keluar? Betul. Dan tahun depan kita akan targetan lebih lagi untuk target penumpangnya. Target tercapai, kenyamanan masyarakat pun harus ada ya Pak ya dalam memakai LRT. Baik, kalau tata cara bayar nih, ngomongin tata cara bayar, apakah ada cara terbaru yang dikeluarkan LRT nih selain secara cash? Baik, saat ini untuk menggunakan LRT Sumatera Selatan ada 2, yaitu bisa menggunakan pembiayaan membayar secara tunai maupun non tunai. Dengan tunai kita akan mendapatkan QR code atau kertas nanti untuk yang ada kodenya untuk ditempelkan ke dalam pintu gate. Kemudian yang kedua adalah menggunakan non tunai, di mana kita sudah mengeluarkan beberapa edisi kartu uang elektronik, diantaranya ada kartu Merdeka, ada kartu Pemuda, ada kartu difabel, dan yang terakhir yang baru kita launching kemarin ini dalam minggu ini juga, yaitu kartu KRIS atau Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Kita sudah meluncing dan ini adalah kartu yang baru kita launching, kartu KRIS dengan tarif 35.000. Ini sudah ada isinya sebesar 10.000. Jadi ini edisi khusus di mana ini adalah maskot kami. Maskot kami namanya KRIS, sehingga kartu kami ini bernama si KRIS. Ini edisi khusus kami yang terakhir kita keluarkan. Diharapkan dengan adanya kartu ini juga mempermudah masyarakat untuk dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Karena selain digunakan untuk LRT, ini juga bisa digunakan untuk menaik teman bus, seperti itu. Dan juga saat ini kita juga bisa menggunakan sistem dari link aja, juga sudah bekerja sama, itu bisa digunakan. Tambahan mungkin ada promo-promo khusus biar masyarakat Kota Palembang tahu? Ya, selain itu kita juga khusus untuk pelajar, ya, untuk pelajar bisa mendapatkan kartu berlangganan pelajar, kartu promo pelajar ya, di mana dengan uang 25.000 ini bisa menggunakan LRT Sumatera Selatan sepuasnya selama 1 bulan. Ini sesuai dengan dari pimpinan juga, dari pusat juga, untuk mendukung penggunaan LRT Sumatera Selatan. Kita memberikan promo 25.000 untuk pelajar untuk menggunakan LRT sepuasnya dalam 1 bulan. Itu sudah berlaku? Sudah berlaku. Dari kapan Pak? Dia sudah kita berlakukan dari bulan Juli. Dari bulan Juli ya Pak? Ya. Berarti cukup
pelajar cukup membeli satu kartu 25.000 Satu kartu dan top up 25.000 top setiap bulan. 25.000. Oh, setiap bulan. Ya, setiap bulan top up 25.000, dia bisa gunakan selama 1 bulan sepuasnya. Wow, luar Seperti itu. biasa. Sudah ada promo-promo Ya, lagi betul. untuk Dan masyarakat juga Kota Palembang. jangan nih. lupa nanti akan ada promo-promo juga dari kami. Seperti kemarin pada saat Hari Merdeka kita 17 Agustusan, kita juga dengan membayar top up khusus untuk kartu yang kami terbitkan, dengan membayar 30.000 itu sudah bisa menggunakan selama 1 bulan. Nanti akan ada promo-promo lain yang akan kita berikan, dapat dicek dari IG kami nanti yang akan kita sampaikan. Wah, menarik ini. Semoga masyarakat Kota Palembang bisa mendengar dan Ya. melihat ya, lebih tertarik lagi Betul. pakai Dan LRT. jangan lupa Mbak Susan, kami pada saat launching kartu kris kemarin, kami juga ada customer loyalty. Sebagai customer yang loyal menggunakan LRT Sumatera Selatan, kami memberikan penghargaan kepada mereka. Kemarin ada 3 orang yang kita berikan penghargaan atau kita berikan hadiah lah bagi mereka, karena dia dalam 6 bulan terakhir menggunakan, ada yang sampai 300 kali menggunakan LRT Sumatera Selatan. Dia kita mengecek dari penggunaan kartu uang elektronik. Jadi kita cek yang pengguna kartu uang elektronik itu sebanyak 300-an kali. Sehingga itu kita berikan reward kepada pengguna loyal kita, seperti itu. Wih. Jadi jangan khawatir. Semakin sering menggunakan LRT, insya Allah akan ada reward dari kami juga. Ini sebagai motivasi juga semua warga Kota Palembang, ayo naik LRT. Lebih nyaman naik LRT. Wah, mantap ya. Jadi biar dengar nih masyarakat Kota Palembang betul. bahwa LRT Kota Palembang ini banyak promonya dan Betul. juga nyaman. Betul. Baik, ini ke Prof. Erika. Menurut Profesor ini perlukah pemerintah ini memikirkan penambahan line atau jalur LRT yang baru? Mengingat bahwa saat ini LRT sudah meningkat seperti itu. Jangan terburu-buru karena membuat lajur 22 Ya. kilo ini, 22,5 kilo ini sudah mahal, jadi cukup integrasinya saja. Ya, baik Prof, ini akan kita lanjutkan kembali Prof karena ada yang mau lewat. Oke. Ya, pemirsa tetap di Dialog Khusus. Ya pemirsa, terima kasih masih di Dialog Khusus, masih membahas keberadaan LRT Sumsel bagi masyarakat dan pemanfaatan feeder. Prof, ini yang saya tanyakan ini, kira-kira perlu perubahan tata ruang atau tempat-tempat umum yang memang didekatkan dengan LRT? Ya, jadi pertama tata ruang wilayah Sumatera Selatan itu harus dilegalkan. Iya. Jangan nunggu sempurna baru kita legalkan. Iya. Nanti kalau ada sengketa, Iya. kita nggak punya dasar hukumnya. Jadi itu biarkan dilegalkan dulu, gitu ya. Jadi ada perdanya untuk tata ruang wilayah itu. Kemudian yang kedua, stasiun zona kawasan itu harus dibuat kajian kawasan di situ. Jadi potensi pengembangan kawasan. Jadi harus ada bukan lagi rencana tata ruang wilayah, rencana zona Zonanya. per setiap TOD. Kalau 13 terlalu banyak, ya cukup 4 saja yang penting tadi, di Cika Asrama Haji sama ini PI dan Ampera gitu. Jadi yang 4 ini harus dibakukan dalam peraturan gitu. Nah ini penting. Pentingnya tadi, jadi kayak orang itu mau itu ya, misalnya nikahkan anak panitianya banyak, Iya. tapi yang kerja cuma yang keluarga aja. Nah ini juga, jadi saling melepaskan tanggung jawab. Jadi ujungnya nggak ada yang berani invest. Iya. Jadi investor itu kan perlu kepastian. Jadi saya barusan pulang dari itu MRT, saya tanya, MRT itu tahu nggak masukannya dari hotel-hotel yang di sepanjang itu, akibat banyaknya penumpang Benar. MRT sampai berapa per hari 60.000, 30 sampai 60.000 per hari MRT dari HI sampai ke Lebak Bulus. Itu triliunan pajak hotel-hotel di sana karena okupansinya menarik. Mereka diuntungkan. Meningkat. Iya. Jadi dengan okupansi meningkat dibuat peraturan. Lagi-lagi peraturan.
peraturan gubernur ya Pak Adit ya, kalau mau naikin 5 lantai mau apa, peraturan gubernur. Jadi pajak juga situ. Jadi di sebelahnya itu, di sebelah stasiun itu ada yang bangunan tidak bayar pajak, dibuat spanduk, ditempel di bangunnya, bangunan ini belum membayar pajak. Kan malu. Nah, pajaknya itu triliunan. Dampak dari MRT. Jadi kalau kita cuma mengandalkan ridership, orang sampai bosen juga cuma segitu aja. Kita harus kejar yang triliunan itu, Pak Adit. Tata ruangnya ya Bu ya. Jadi iya. memang Jadi itulah yang harus kita kejar lagi sekarang. itu juga kan Bagaimana mendapatkan mengembangkan pemasukan kawasan dan membuat peraturan. Jadi sekarang ada 2 mahasiswa saya disertasi, satu mengembangkan bisnisnya, satu membuat peraturannya. Mahasiswa S3 saya Luar sudah biasa. gerakkan ke situ gitu. memang perlu orang-orang seperti Profes yang memang pemikirannya berkembang ya. Jadi kita bukannya melakukan pekerjaan itu Iya. nunggu proyeknya ada, Benar. ya jangan telat kita. Lakukan dulu baru udah selesai. Nih Pak Adit udah selesai gitu. Nih Pak Gub udah selesai gitu. Saya lapornya begitu. Jalan dulu. Setelah jalan nih selesai. Mau diapain? Angkutan sungai juga sudah ada, sudah selesai. Mau kita implementasikan gitu. Wah, luar biasa. Jadi tata ruang itu harus legal. Kawasannya dibuat peraturan kawasan, zona Benar. kawasan, ya kan. Kemudian peraturan dari gubernur itu untuk mengembangkan mengembangkan hotelnya tadi. Kalau misalnya sampai lantai 5 itu harus ada pajak khusus. Siapa yang tidak membayar pajak akan kena dipermalukan seperti itu. Jadi kawasan tuh hidup. Kalau kita kan Sudirman kita itu Iya. kayak puing-puing kebakaran aja, harusnya dikembangkan. Nah, Dikembang. itu mengembangkan itu dengan surat kekuatan gubernur itu belum dimanfaatkan. Saat ini Jadi ya. di provinsi maupun kota cuma taunya cari duit itu di tiang LRT, padahal banyak sekali. Dengan surat kekuasaan mereka tadi bisa jalan. Area-area di dekatnya tata ruang Iya, ruang dengan yang memang harus surat, melegalkan dilegalkan. itu dengan surat gitu. Dan ujung-ujungnya akan mendapatkan juga pemasukan bagi Iya. Jadi orang-orang yang akan invest di sana dibuat aturan lagi. Kalau beli ini di sini NJOP-nya sekian, Iya. jangan jual NJOP lama. Bangkrut kita. Nah, akhirnya orang akan spekulan gitu kan, spekulasi. Dia beli tanahnya masih dengan NJOP lama, dia jual lagi kepada orang baru dan orang baru itu males karena ketidakstabilan peraturan sehingga mereka mengundurkan diri, tanah tetap kosong. Nah, itu sekarang bagaimana menghidupkan tanah-tanah di sekitar kawasan. PR juga itu Ya. untuk pemerintah khususnya. PR. Baik, kita beralih ke Pak Adit. Pak, bagaimana Pak dengan penggunaan feeder Pak? Jadi apakah nantinya akan dikenakan ongkos? Karena kan didengar-dengar ada juga ongkos ya Pak ya, Rp4.000 ya. Nah itu seperti apa Pak? Terus juga siapa saja Pak yang berkepentingan memutuskan soal tarif angkutan feeder ini sendiri? Baik, saat ini koridor 3 sampai dengan 7 yang merupakan inovasi layanan dari kami akan kami jalankan sampai dengan sini dengan gratis tanpa biaya untuk naik angkutan feeder dari koridor 3 sampai dengan 7. Nantinya kita akan terus melakukan evaluasi terkait dari kemanfaatan dari angkutan feeder ini ya. Sebagaimana kita ketahui, kami membiayai operasional angkutan feeder ini menggunakan anggaran dari BLU, yaitu anggaran yang kami dapat juga dari pengguna LRT Sumatera Selatan yang kita gunakan kembali untuk membiayai angkutan feeder. Nah, diharapkan dengan fasilitas yang kita berikan ini, masyarakat Kota Palembang mau menggunakan, sehingga dari aspek kemanfaatannya ini dapat lebih meningkat lagi dan juga dapat terus meningkatkan dari ridership LRT Sumatera Selatan, sehingga ini juga akan kembali kepada kami dalam bentuk pendapatan, sehingga jika ini terus ada sirkulasi yang baik ya, ada sirkulasi pendapatan yang baik, ini akan dapat terus kita jalankan dengan baik untuk operasionalnya, seperti itu. Ya. Baik Pak Adit, Prof mungkin terakhir ini himbauannya untuk masyarakat Kota Palembang tentang penggunaan LRT sendiri. Boleh, Prof Erika dulu. Himbauan saya kepada Kota Palembang, saya ingin ketemu Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Saya ingin memprovokasi beliau-beliau bagaimana mencari uang non-fare box.
bahwa kekuatan itu ada di gubernur dan ada di wali kota. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ridership. Jadi disitulah kekuatan kita. Nanti setelah itu kawasan dibangun, itu pajak-pajaknya akan triliunan masuk ke kas gubernur dan kas wali kota. Jadi saya siap memprovokasi beliau dengan data-data tentunya, bukan cuma cuap-cuap kosong aja. Iya. Tentunya itu untuk kebaikan bagi Kota Palembang. Tentunya, Iya. bukan untuk saya. Ya, kalau Pak Aditi, boleh himbauannya Pak buat masyarakat Kota Palembang. Mungkin terakhir dari kami, diharapkan kepada seluruh warga Kota Palembang dan sekitarnya, mari bersama-sama kita sukseskan gerakan nasional kembali ke angkutan umum yang sudah di-launching oleh Bapak Menteri Perhubungan. Diharapkan dengan fasilitas yang sudah kita berikan, baik itu fasilitas LRT Sumatera Selatan maupun angkutan feeder yang akan melayani door-to-door service, masyarakat menjadi semakin mudah dalam melakukan mobilisasi sehari-harinya. Mari sama-sama naik LRT Sumatera Selatan. Payo naik LRT. Wah, sekali lagi boleh Pak? Boleh. Payo. 2, 3. Payo naik LRT. Wah, luar biasa. Terima kasih Prof. Erika dan Bapak Aditya untuk waktunya hari ini, bincang-bincang kita luar biasa dan pemikiran-pemikiran yang tentunya berkembang untuk Kota Palembang sendiri dan semoga sampai langsung di masyarakat Kota Palembang yang sedang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih pemirsa, tentunya di hari ini dialog khusus dengan tema keberadaan LRT Sumsel bagi masyarakat dan pemanfaatan feeder. Mari masyarakat Kota Palembang untuk terus menggunakan transportasi dari LRT ini sendiri dan menjadikan transportasi LRT ini menjadi tren baru untuk Kota Palembang. Dan saksikan terus dialog khusus. Akhir kata saya Susan Merati Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.